Selamat datang di podcast Melokal edisi ketiga yang sudah cukup lama tidak merilis video baru gitu. Nah ini mumpung ada kesempatan dan mumpung ada momen yang pengen dibahas nih ya, yang pasti bersama Dani Indra dan narasumber yang nanti akan Dani Indra ajak pastinya. Dan yang pasti untuk podcast Melokal edisi ketiga ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik bagi Dani gitu, karena beberapa waktu yang lalu jadi sempat lihat gitu selewat di postingan di Instagram ada sebuah hal-hal aktivasi gitu ya yang melibatkan banyak orang, yang menurutku jadi sebuah hal yang cukup berbeda karena di situ ada sebuah metode dalam bagaimana bisa memulihkan gitu ya kesehatan mental seseorang dengan metode atau pendekatan seni, spesifiknya menggambar ya pada saat itu. Dan ternyata setelah coba dan dipelajari akhirnya bisa ketemu nih sama bisa dibilang lah founder atau mungkin salah satu memang inisiator ya dari Psychologist for Everyone atau PSA, betul ya? Selamat datang untuk Annette Isabel Ginting. Terima kasih Mas Dani sudah menyambutku dengan sangat baik. Apa kabar Mas Dani? Alhamdulillah. Bagaimana libur hari ini? Maaf ya mengganggu tanggal merahnya. Nggak apa-apa, aku jadi bisa jalan-jalan ke Solo. Tadi naik kereta. Betul. Kami ya tapi ya. Iya. Posisi ikan pepes sama teman-teman yang lain yang mau ke Solo. Padahal udah ngambil jam berapa tadi berangkat? Jam 1. Jam 1 siang. Ya sekitar 1 jam lebih ya. Iya. Dan kayaknya masih sampai besok-besok nih karena long weekend juga. Betul. Tapi yang pasti di long weekend ini kita akan tetap produktif dan yang pasti juga akan ada hal-hal yang bakal kita angkat. Dan gak jauh-jauh dari tadi intro yang udah disampaikan bahwa Annette Isabel Ginting ini adalah jadi salah satu inisiator dari sebuah, aku bilangnya apa nih, organisasi atau mungkin sebuah kolektif atau apa? Kita sih nyebutnya platform. Platform ya? Betul. Itu platform dengan nama Psychologist for Everyone. Betul. Yang kamu bisa cek di Instagramnya di @psychologist.for.everyone, yang di situ banyak mengangkat hal-hal yang spesifik membahas tentang mental health gitu. Cuman sebelum nanti kita masuk nih tentang Psychologist for Everyone, aku pengen tahu dulu mengenai bagaimana seorang Annette ini punya ketertarikan dengan bidang psikologi. Oke. Kalau jawab pertanyaan itu berarti kita harus mundur agak jauh gitu ya Mas Dani ya, ke SMA kayaknya. Jadi di saat teman-teman kita waktu dulu SMA tuh kayaknya bingung banget ya Mas mau ngambil jurusan apa sih gitu. Saking banyaknya opportunity kan. Dulu IPA, IPS? Aku IPA. Nah terus tapi aku dari kelas 1 SMA aku udah tahu kalau aku mau jadi psikolog. Sudah tahu kalau aku mau jadi psikolog. Dan nggak tahu ya pada saat itu aku nggak tahu kenapa, karena aku juga belum pernah bertemu dengan psikolog sebelumnya juga waktu kelas 1 SMA. Aku juga nggak tahu kayak job desk-nya psikolog tuh seperti apa sih gitu. Cuman aku pengen jadi psikolog gitu. For no reason I think gitu ya. Terus sampai kelas 3 tuh mulailah sibuk ya mencari universitas segala macam. Betul, pokoknya banyak patah hati lah gitu ya di situ. Sampai akhirnya aku luluslah di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Jogja, angkatan 2013. Kemudian lulus tuh, nah aku kira tuh kalau jadi psikolog kan berarti S1-nya udah ambil psikologi aja gitu. Tapi ternyata prosesnya cukup panjang lagi gitu, dimana aku harus ngambil S2, aku harus ambil profesi lagi, sampai akhirnya aku selesai di tahun lalu. Aku berhasil menyelesaikan pendidikanku dan juga akhirnya sumpah profesi psikolog itu di tahun 2023. Dari 13. Kalau mundur lagi berarti aku SMA tuh 2010. 13 tahun ya. Betul. Wow. Panjang banget dan banyak trial error juga lah Mas Dani di situ gitu. Jadi kalau ditanya kenapa punya ketertarikan, aku juga nggak tahu gitu, karena dari background keluarga juga nggak ada yang psikolog. Oh, kamu orang pertama berarti. Iya gitu. Dan aku asalnya dari Medan Mas Dani, dimana Sumatera itu kan sebenarnya belum terpapar banget loh untuk
hal-hal yang berbau dengan kesehatan mental, apalagi untuk tahun segitu dulu gitu. Jadi nggak tahu gitu, aku seneng aja ketika teman-temanku tuh pada mau cerita, terus mereka mengapresiasi dengan, oh kalau cerita soal Anet tuh didengar banget gitu. Terus kayak kamu tuh bisa loh ngasih saran, ngasih perspektif baru kayak gitu. Itu yang kemudian bikin kayaknya psikolog deh panggilan kok gitu. Berarti bisa dibilang dari dulu tuh kamu tipikal orang yang mendengar tanpa menghakimi. Betul kayaknya ya. Tapi dengan proses pembelajaran yang sepanjang itu, kita bilang mungkin 10 tahunan gitu. Dalam masa 10 tahun ini, ups and downs-nya ada banget gak sih? Pastilah. Ada momen dimana aku merasa apa dilepas aja ya mimpi jadi psikolog ini gitu. Maksudnya ngikutin arus dunia aja gitu, kayak habis lulus S1 ya udah kerja gitu ya, ngumpulin cuan gitu ya, terus nanti ketika umurnya menikah, terus punya anak ya udah gitu aja gitu loh. Udah template lah ya. Template aja gitu. Karena kalau aku ambil S2 lagi gitu ya Mas Dani, profesi lagi, secara umur, secara tahun tuh mundur kan. Betul. Gitu. Apalagi aku baru bener-bener dapet nih S2-nya itu di 2020. Aku lulusnya 2018. Jadi 2 tahun tuh aku bingung banget. Aku cari kerja. Aku mau jadi HR. Aku gitu ya. Aku kuatkan hatiku. Aku mau kok jadi HR gitu kan. Tapi nggak rezeki terus gitu loh Mas Dani. Berarti sudah sempat mencoba juga. Betul. Aku tuh selalu sampai user interview. Berhenti di situ. Dan selalu gagal. Kayak aku jadi mempertanyakan kemampuan diriku juga dong. Kayak aku sebenarnya bisa gak sih gitu, kayak lulusan psikologi gak sih kayak gitu. 2 tahun itu. Terus aku mikir-mikir kayak kalau aku ngambil S2 tuh 3 tahun, habis lulus nanti aku baru fresh grade lagi gitu kan. Sedangkan teman-temanku seusia segitu pasti udah karirnya udah supervisor lah, apalah gitu. Tapi terus aku berpegang pada ya udahlah, aku menjalani jalan yang menurutku itu meaningful untukku gitu. Untuk membuat aku ngerasa lebih fulfill aja. Dan akhirnya ya ada ujungnya juga kan. Dan ternyata aku happy banget gitu loh sekarang gitu. Dan berarti bisa dibilang untuk menjadi seorang psikolog profesional udah berapa lama? Kalau kehitung mulai dari praktek kayak koasnya dokter gitu ya masih udah sekitar 2 atau 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Dan berarti selama masa itu pula lah menjadi masa di mana akhirnya muncul namanya Psychologist for Everyone. Betul. Psychologist for Everyone kan jadi sebuah platform yang akhirnya tercipta dan menjadi wadah yang bisa dibilang menaungi kamu lah saat ini gitu. Setelah tadi struggle untuk menjadi seorang psikolog, kemudian gimana nih kok bisa kemudian ada atau tercetus si platform Psychologist for Everyone ini untuk akhirnya bisa jadi sebuah hal yang kamu create gitu? Ketika aku dalam proses praktek, jadi aku ketemu sama banyak klien gitu ya, banyak pasien gitu yang kasihan gitu loh Mas Dani, kayak mereka punya background story yang prihatin lah kayak gitu. Dan aku menemukan realita bahwa orang-orang ini tuh ya kita gitu loh. Maksudnya kita tuh juga punya kecenderungan ya, atau kita punya kemungkinan possibility untuk menjadi pasien-pasien di rumah sakit jiwa ini loh gitu. Sama kayak kita bisa demam, kita bisa flu gitu, karena kesehatan mental sama kesehatan fisik kan sebenarnya sama gitu loh. Nah, melihat itu kemudian aku kepikiran lah untuk pada saat itu aku membuka Psychologist for Everyone ini belum ada Instagramnya. Cuman aku buka jasa konseling gratis. Jasa konseling gratis. Seperti namanya Psychologist for Everyone tuh, psikolog tuh untuk semua orang loh gitu. Jadi kamu gak perlu sakit dulu baru kamu ketemu psikolog. Kalau kamu mau curhat, kalau kamu gak bisa tidur, kalau kamu habis putus gitu ya, atau kalau kamu ngerasa insecure kayak gitu, ayo ngomong ke psikolog. Itu aku promosikan lewat Twitter. Dan aku bikin gratis karena aku belum profesional kan pada saat itu, aku masih mahasiswi profesi kayak gitu Mas. Dan ternyata banyak banget dalam 3 bulan tuh aku dapat 100 klien. 3 bulan 100 klien. Bisa dibilang berarti momen yang lumayan nge-switch secara mindset kamu adalah ketika kamu magang di rumah sakit jiwa. Betul, di Magelang. Sedikit deh cerita pada saat itu sebagai orang yang baru
nyemplung nih ya, sedang dalam proses belajar untuk menjadi profesional, disuguhkan dengan pemandangan ataupun case by case yang ada di sana, gimana perasaan? Aku tuh kebetulan kita angkatan corona kan, Mas Dani. Jadi kita tuh kuliahnya online. Dimana kalau kuliah online kan sebenarnya kurang efektif juga ya gitu. Jadi aku ketemu sama teman-teman kita satu kelompok Magelang itu, walaupun kita udah pernah berproses kuliah online setahun, itu baru ketika kita di RSJ. Kita nggak pernah ketemu klien sebelumnya karena nggak boleh kan. Jadi sepanjang waktu kuliah itu tuh, kalau ada mata kuliah kayak praktikum atau interview kayak gitu ya, interview keluargamu gitu loh, atau interview teman sekelasmu. Jadi kita nggak berhadapan dengan klien. Masuklah ke RSJ kan, kayak pertama kali masuk ke RSJ, kok kayak tempat retret gitu. Tapi enak banget Mas, maksudnya RSJ Magelang tuh enak banget tempatnya. Tapi miris gitu ketika ngelihat apalagi orang-orang muda gitu loh, seusiaku gitu ya, seusia kita, ngomongnya ngalur ngidul gitu. Kayak baru aku lewat tuh di depan bangsal gitu, bangsal cowok, terus mas-masnya tuh ngegodain gitu kayak, mbak sini nikah sama aku Iron Man loh, dia bilang kayak gitu. Aku bisa terbang, dia kayak gitu. Usut punya usut, ternyata ini anak tuh pinter banget Mas Dani, pinter banget, lulus di ITB, tapi nggak dikasih orang tuanya kuliah karena orang tuanya mau dia di pesantren aja. Oke, jadi konflik secara internal. Betul, dan itu banyak banget yang kayak gitu. Ya, karena cerita itu tadi tuh kayaknya banyak ya sekitar kita ya, seseorang yang mungkin pintar, lulusan A, B, C, D, you name it lah, yang ternyata malah dalam perjalanannya tidak semulus itu. Yang sampai akhirnya malah ibaratnya kalau kita ngomongin otak orang gitu ya, dia udah sampai mungkin udah meletus kali ya, nanti sampai pada akhirnya seperti itu gitu. Betul. Dan ternyata banyak. Kalau itu dari sudut pandang anak gitu ya, yang kayak merasa tidak tersupport oleh orang tua. Ada juga nih beberapa orang tua juga gitu loh yang menjadi pasien di sana. Ya keluhannya itu kayak pasangannya selingkuh, atau anaknya nggak bisa dengerin dia gitu, anaknya membangkang kayak gitu. Jadi emang makanya aku bilang tuh sebenarnya deket banget kan Mas di kita, karena itu hal-hal seperti itu memang terjadi juga loh di kita gitu. Tapi kenapa kok kita nggak masuk RSJ? Karena mungkin kekuatannya beda-beda. Itulah kemudian yang menjadi akar dari aku mau bikin PFE, supaya aku bisa menjangkau nih teman-teman yang rentan, supaya mereka jangan sampai gitu. Jadi aku bisa bantu. Kembali membahas tentang bagaimana secara perjalanan kamu jadi seorang psikolog saat ini. Apa sih hal-hal mendasar yang memang harus dimiliki seseorang sebelum pada akhirnya bisa masuk step belajar dan mendalami hal-hal tentang psikologi? Kekuatannya psikolog tuh empati. Betul. Dan dari empati itu kita bisa belajar mendengar kisah orang tanpa kita hakimi. Kita nggak ngejudge kenapa dia kayak gini, kan harusnya dia kayak gini, harusnya gini gitu. Dan dengan empati itu tuh, karena psikolog tuh sebenarnya bukan pemberi saran gitu loh Mas Dani. Itu banyak yang keliru teman-teman. Psikolog tuh nggak akan pernah beri saran, tapi psikolog itu tuh kasih banyak opsi yang kemudian pengambil keputusannya tetap kliennya gitu. Cuman psikolognya ngasih tahu ini loh konsekuensinya tuh nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Jadi kayaknya satu aspek penting kayaknya ya untuk menjadi seorang psikolog adalah menyadari bahwa setiap kita tuh punya kehendak bebas. Tidak mengerucut ke satu dua hal. Betul, dan kita nggak punya kontrol atas hidup orang. Mau kita bilang keluar dari toxic relationship itu gitu, capek banget loh kamu dibohongin pacarmu. Kalau dianya nggak mau, nggak bisa Mas. Dan kemudian itu yang akhirnya menjadi sebuah mispersepsi. Kadang mereka merasa bahwa psikolog menjadi pemutus atau jadi yang bisa memutuskan sesuatu. Betul. Jalan keluar gitu ya. Betul. Dan padahal ya balik ke kamu lagi gitu. Tinggal mau apa enggak gitu kan. Betul. Karena bisa dibilang itu jadi hal yang sangat lumrah dan sering terjadi ya mungkin di lingkup pertemanan kita, ketika ada 1-2 teman kita yang mungkin punya problem tentang percintaan, mungkin toxic relationship atau apapun itu gitu, yang kemudian
udah kita kasih tahu tapi ya masih ngeyel aja gitu. Tapi ketika ada apa-apa larinya kita. Betul. Jatuhnya capek biasanya kan. Capek kan. Nah, sebenarnya psikolog kan nggak mungkin capek ya Mas, kerjaannya gitu. Betul. Tapi kemudian ya tadi aja kamu cerita bahwa dalam 3 bulan kamu buka Psychologist for Everyone ada 100 orang dan masih berlangsung sampai hari ini. Ya mungkin udah ribuan orang dan ribuan sampai Mas masuk ke kamu gitu. Tapi gimana rasanya jadi tempat cerita banyak orang? Pada awalnya tuh aku sempat juga keikut gitu Mas, cerita waktu awal-awal. Maksudnya masih, karena aku kan membuka yang free counseling itu kan masih mahasiswi ya. Maksudnya aku tuh juga masih belajar juga nih gitu. Jadi sering banget energi klien tuh malah kebawa aku gitu, keambil. Yang kemudian bikin aku tuh jadinya galau gitu ya. Yang kemudian bikin aku jadi kepikiran atau aku tuh terlalu engage gitu ya ke kehidupan klien gitu. Itu aku belajar banget trial error untuk menemukan kayak gimana sih supaya enak gitu. Maksudnya klien tuh cerita, aku bisa mindful gitu ketika proses konseling. Tapi habis udah konselingnya ditutup, udah gitu. Aku hidup di kehidupanku gitu kan. Nggak kebawa-bawa gitu. Awalnya dulu aku sering nangis. Aku sering juga merasa kasihan, yang kemudian aku merasa kayak kenapa sih dunia ini jahat banget gitu ya, dunia ini tidak adil gitu. Terus kemudian berujung pada aku merasa aku tidak bisa membantu dia menyelesaikan masalahnya. Jadi kayak konsep psikolognya itu aku udah keliru gitu loh Mas. Aku merasa beranggapan bahwa aku ini superhero yang kalau orang konseling ke aku tuh masalahnya harus beres gitu. Padahal kan gak kayak gitu. Kemudian aku belajar untuk menerima juga bahwa aku ini juga manusia dan aku tuh juga punya kekurangan juga gitu. Jadi sekarang aku udah bisa nih, aku tuh sekarang konselingnya itu setiap hari tuh cuman terima 3 jadwalnya. Cuman kadang ada reschedulean atau additional kayak gitu tuh maksimal aku 5 satu hari. Dani. Terus aku libur tuh di hari Kamis dan hari Minggu untuk konselingnya. Dan aku sekarang ngerasa baik-baik aja, walaupun tadi sebelum berangkat aku ada konseling, Mas Dani. Sebelum berangkat ke stasiun KRL tuh aku ada konseling, dan I'm fine now gitu loh, karena aku udah bisa memilah-milah juga gitu bahwa ini cerita klien, ini kehidupanku, ketika klien butuh bantuanku aku akan bantu, tapi ketika selesai udah gitu loh. Aku percaya sama mereka kalau mereka tuh bisa menghadapi itu. Pun kalau nanti mereka balik lagi nggak apa-apa. Atau ketika mereka ternyata nggak cocok nih aku konseling sama Kak Anet dan dia mau mencari psikolog lain, that's totally fine tuh. Jadi mindsetku yang aku ubah, kemudian aku bisa menjalani proses menjadi psikolog ini tuh dengan lebih enjoy, walaupun denger banyak banget cerita yang kadang di luar nurul ya kalau kata. Berarti dalam proses menghadapi cerita dari klien-klien pun juga itu jadi proses pendewasaan kamu juga dalam bagaimana bisa menanggapi cerita-cerita dan konsultasi itu ya. Maksudnya tadi kamu cerita ada momen di mana ikut mikirin masalahnya orang gitu kan, yang emang sampai kebawa sampai segitu dalamnya dan kayak gak enak juga kan pasti akhirnya, yang akhirnya jadi ada dampak. Betul. Maksudnya kesehatan mentalku juga jadinya keganggu gitu kan. Jadi aku tuh ada momen dimana aku cemas ketika handphoneku ada notifnya gitu loh Mas. Apa nih, siapa lagi nih yang nyari aku kayak gitu. Makanya akhirnya belajar dari situ, aku kemudian punya admin gitu ya, yang kemudian kontak aku akan menghubungi klien tuh memang ketika sesi konseling aja gitu. Jadi terlepas dia mau cari informasi atau dia tiba-tiba mau ngeluh kayak karena aku nangis kayak gitu, itu udah bukan di nomorku lagi kayak gitu. Lanjut dari apa yang kamu ceritain tadi ya, mengenai bagaimana perjalanan kamu yang ternyata juga tidak mudah gitu dalam hal bagaimana menjadi seorang profesional, mendengar cerita dari banyak orang setiap harinya gitu. Dengan segala hal yang kamu pelajari dan segala solusi yang tercipta nih dari ilmu-ilmu psikologi yang kamu pelajari gitu, apakah kamu juga kemudian bisa menghadapi segala hal kecemasan, kesusahan, ataupun hal-hal yang mungkin berkaitan dengan mental kamu sendiri, atau kamu pada akhirnya terbutuh orang lain?
perbedaannya adalah karena aku bekerja di bidang itu gitu ya Mas. Jadi aku lebih bisa men-screening atau aku lebih bisa melihat kondisi mentalku tuh lagi baik-baik aja atau lagi enggak gitu. Jadi kayak lebih sensitif gitu ya. Kayak kenapa sih kok aku tuh lagi cranky gitu, atau kenapa sih kok kayaknya hal sederhana ini tuh bikin aku tuh kok emosi banget gitu. Aku lebih peka gitu sama itu. Dan untuk beberapa kondisi aku bisa atasi. Aku bisa menerapi diriku sendiri gitu. Tapi ada momen dimana kayaknya yang udah nggak kuat gitu, aku tetap datang juga ke psikolog yang lebih senior lagi gitu untuk mendapat bantuan juga. Karena ibaratnya ini kayak semacam pertanyaan yang mungkin sedikit anekdot lah, kayak dokter itu kalau sakit terus kemana ya, biasanya kan kayak gitu kan ya. Begitupun dengan seorang psikolog gitu kan, ibaratnya ya sama-sama manusia juga gitu. Pasti menemukan beberapa momentum-momentum yang tadi yang mungkin juga tidak bisa diatasi sendiri, dan ya jawabannya adalah ya tetap butuh orang lain juga. Tetap butuh, kan tidak pernah ada keharusan bahwa dokter nggak boleh sakit ya Mas. Cuman aneh memang ketika dokter ini tuh kayak kok dia punya pola hidup yang nggak sehat gitu kan, aneh gitu. Makanya nggak ada keharusan juga kalau psikolog nggak boleh datang ke psikolog lain gitu. Tapi cukup harus di-highlight bahwa ya seorang psikolog tuh dia harus bisa memaintain pola-pola kehidupannya supaya dia bisa sehat mental kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah kepentok, memang pas lagi ada trigger yang kita nggak bisa kontrol juga dan ternyata kita nggak mampu, ya that's totally fine juga lah untuk datang ke psikolog. Oke. Dengan kurang lebih bisa dibilang belasan tahun lah ya terlibat atau mempelajari hal tentang psikologi gitu, dan sampai sekarang menjadi seorang profesional, kamu pasti juga mengalami masa di mana yang namanya hal tentang mental health yang dulunya sama sekali mungkin tidak menjadi sebuah hal yang digaungkan, yang sangat indie lah mungkin kalau orang bilang, yang sangat niche sekali gitu, sampai akhirnya sekarang menjadi sebuah concern yang banyak diangkat gitu. Semisal mungkin kalau yang paling gampang ya saat ini banyak misalkan musisi-musisi yang memang mengambil background story atau lagu-lagu yang diangkat yang concernnya tentang mencintai diri sendiri, self love, terus kemudian mengenai mental health dan lain-lain gitu. Kalau dari sudut pandang kamu sendiri sebagai seorang psikolog nih, dengan adanya fenomena seperti itu, gimana pendapat kamu? Sebenarnya kalau dari sudut pandang psikolog tuh I have to thank kemajuan zaman ya Mas Dani, karena mempromosikan kesehatan mental tuh dulu susahnya ampun-ampunan gitu ya. Kayaknya orang tuh tutup mata tutup telinga gitu loh Mas terkait dengan isu-isu kesehatan mental. Banyak banget yang denial gitu loh ketika mereka dibilang, jangankan didiagnosa depresi, bipolar, skizo dan lain-lain, dibilang stres aja tuh kayak enggak kok, aku nggak stres gitu loh. Sedinai itu dulu gitu. Tapi sekarang karena kemajuan zaman, kemajuan teknologi, informasi sangat mudah didapat gitu ya, ditambah dipromosikan oleh musisi-musisi dengan lagu-lagu self-empowering kayak gitu, isu tentang kesehatan mental tuh jadi kayak terpapar di depan mata dan bisa diterima bahwa oh ternyata nggak apa-apa gitu. Terlebih karena figur-figur yang dilihat kayak musisi, artis kayak gitu tuh juga embrace ya kalau that's okay to not be okay kayak gitu. Cuman di sisi lain, karena informasinya udah mudah banget didapat nih, saking mudahnya diagnosa kondisi mental tuh udah bisa lewat Google gitu loh Mas, atau self diagnose gitu loh. Jadi psikolog tuh tetap bukan yang laris-laris amat gitu loh, walaupun isu kesehatan mental tuh lagi top gitu, karena orang-orang tuh lebih seneng nih dapat informasi kesehatan mental dari orang-orang yang tidak punya background tapi punya pasar, punya engagement di sosial media gitu ya. Jadi kayak sambil joget-joget gitu ya Mas, atau kasih lagu-lagu, atau kalau kamu kayak gini berarti kamu depresi, atau kalau kamu tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, kamu berarti bipolar. Padahal it's not that simple gitu loh. Jadi ya kayak pisau bermata dua aja sih gitu. Memang kita harus juga update juga sama perkembangan zaman, dan that's why akhirnya aku masuklah lewat sosial media. Kalau misal ada yang bilang bahwa hari ini mental health adalah juga menjadi sebuah komoditi, menurutmu gimana? Setuju nggak?
Sebenarnya mental health issue tuh kayaknya udah ada dari zaman dahulu sih, Mas, gitu. Cuman mungkin dulu tuh kita tidak ada labelnya, atau kita tidak sadari, atau kita tidak put attention gitu loh. Dan sekarang ketika itu udah ada label jelasnya gitu, orang-orang tuh jadi makin sense ya gitu, kayaknya iya deh gitu, kayaknya aku punya mental issue deh, kayaknya kamu punya mental, jadi ini semuanya punya gitu. Padahal memang setiap kita tuh punya kecenderungan untuk punya mental health issue gitu loh. Bukan yang aneh gitu loh, Mas. Kayak aku tuh punya kecenderungan untuk depresi gitu. Teman-teman yang lain juga gitu loh. Karena secara biologis tuh genetically-nya tuh juga jalan gitu loh, Mas. Jadi kalau orang tuamu punya sesederhana kecemasan itu tuh turun lewat DNA. Jadi kalau orang tuamu cemas, wajar kamu cemas gitu loh. Kalau kamu nggak atasi, kamu bisa mengalami gangguan kecemasan. Kalau nggak diatasi lagi, kamu bisa kena panic attack. Kan kayak gitu loh. Jadi kita semua punya itu. Jadi aku setuju dengan itu gitu loh. Karena ya tadi ya yang membedakan adalah bagaimana concernnya dan bagaimana perkembangan zaman yang akhirnya membuat hal ini kemudian ke blow up. Ya. Udah bukan menjadi sebuah hal yang tabu atau menjadi sebuah hal yang memang tidak familiar gitu, tapi semua orang sudah melihat hal itu jadi sebuah hal yang wajar, walaupun tadi ya ada kecenderungan self diagnose. Nah itu yang harus itu PR banget sih untuk praktisi kesehatan mental tuh, untuk mengatasi itu tuh PR-nya di situ. Tapi sebenarnya dengan profesi yang sudah kamu jalani saat ini, apa mimpi kamu buat profesi yang sudah kamu jalani saat ini? Aku kemarin agak kegelitik gitu loh, Mas, sama kalau Mas Dani tahu yang waktu di Twitter itu loh, ada ke psikolog mahal, mending ngundut sampai mual gitu. Ke psikolog mahal, mending mabuk-mabuk sampai party gitu loh. Jadi mimpiku tuh adalah aku pengen, tapi ini jangka panjang sih gitu. Aku berharap tenaga profesional psikolog ini tuh bisa dengan mudah gitu loh, Mas, ditemui. Seperti teman-teman tuh kalau misalnya tiba-tiba udah diare gitu tuh dengan entengnya langsung ke UGD gitu ya, langsung ketemu dokter gitu. Aku berharapnya bisa kayak gitu. Jadi kalau teman-teman kayak udah ada sesuatu yang ngerasa nih, kok aku udah nggak bisa tidur ya 3 hari, itu tuh bisa langsung dengan enteng ke puskesmas lah, ya fasilitas kesehatan 1 gitu kan, dan bisa langsung mendapat penanganan gitu. Cuman memang masalahnya tenaga psikolog di Indonesia pun itu masih, satu psikolog tuh kayak banding 10.000 atau berapa masyarakat gitu, Mas. Masih kecil banget, masih sedikit banget gitu loh. Psikolognya masih dikit banget. Tuh kan harus ngelayanin. Iya, 10.000 orang gitu. Dan itu tidak tersebar merata. Mostly itu di Jawa gitu. Jadi kalau bahkan di Medan aja tuh sedikit banget gitu. Mungkin sekitar 100-an doang psikolognya. Padahal jiwanya kan banyak banget gitu. Jadi harapanku sih itu ya gitu. Mungkin anak-anak psikologi, ayo. Karena untuk menjadi sebuah dua hal yang agak kontras nih. Kita tadi habis ngomongin tentang bagaimana mental health issue jadi sebuah hal yang sangat pop saat ini, yang banyak dibahas. Tapi ternyata ngomongin tentang mungkin ketersediaannya atau bagaimana kita bisa mendapatkan penanganan yang baik, ternyata tidak selaras nih, karena masih ada ketimpangan secara jumlah. Betul. Betul. Makanya sekarang itu banyak banget platform-platform kesehatan mental tuh yang menyediakannya online, Mas. Online counseling. Karena dengan online kan harapannya bisa menjangkau banyak daerah ya gitu. Kayak aku pernah dapat klien dari Aceh gitu. Atau paling jauh tuh aku pernah dapat dari Maluku kayak gitu. Jadi itu yang sekarang tuh lagi gencar-gencarnya telekonseling gitu. Jadi memang konseling online. Oke, jadi sebenarnya ya tinggal bagaimana kita bisa memasifkan. Betul. Sebenarnya kalau misalnya mau dicari ada kok gitu. Kalau misalnya di Halodoc itu pun juga mereka itu tengah malam tuh aktif gitu loh psikolognya gitu loh, Mas. Jadi ketika kamu butuh bantuan tuh bisa kok gitu. Jadi yang penting gerak aja deh gitu. Ada kok, tersedia kok gitu. Cuman mungkin tidak yang langsung ketemu offline kayak gitu. Kalau offline mungkin masih sedikit atau nggak sebanyak dokter gitu. Oke. Mungkin itu tadi gambaran dari bagaimana perjalanan dari kamu jadi seorang psikolog dengan campaign dan juga dengan BFA yang kamu bangun.
yang kurang lebihnya menjadi sebuah gambaran perjalanan panjang ya untuk bisa sampai menjadi kamu di hari ini gitu. Nah, kemudian kita pengen beranjak mengenai beberapa hal yang sebenarnya ini jadi sebuah hal yang banyak dikeluh kesahkan lah sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan di sini pun aku emang secara khusus mencoba menghimpun dari teman-teman yang ada di sini gitu. Dan juga kemarin kan juga sempat buka question box juga di Instagram yang mungkin bisa kita bahas bareng lah untuk beberapa hal-hal yang ditanyakan. Yang pertama mungkin aku mulai dari sebuah hal yang jadi problem 3/4 warga dunia ya, yaitu overthinking. Oke. Bagaimana cara mengatasi overthinking? Manusia kan memang punya otak yang tugasnya adalah untuk berpikir, ya Mas. Jadi overthinking itu adalah ketika kita menggunakan otak kita tuh secara berlebihan untuk berpikir. Nah, aku selalu bilang ke klien-klienku bahwa kamu nggak apa-apa overthinking. Cuman overthinking yang kamu lakukan selama ini tuh caranya salah, aku bilang kayak gitu. Karena kalau kita disuruh tidak overthinking nggak mungkin gitu loh Mas. Kita tuh pasti ada tendensi ya untuk ini gimana, ini gimana, ini gimana. Overthinking yang membuat sakit adalah ketika kamu mengulang-ulang kejadian yang tidak menyenangkan. Kamu berandai-andai, what if gitu ya Mas. Coba ya kalau dulu kayak gini, coba ya kayak gini. Kemudian overthinkingnya berujung pada menyalahkan orang, menyalahkan keadaan. Itu bikin sakit gitu. Tapi overthinking yang sehat adalah ketika kamu bisa memaksa otakmu untuk berpikir sesuatu yang memang bisa kamu temukan jawabannya. Memaksa berpikir untuk bisa menemukan sesuatu yang memang menjadi jawaban. Kayak, aku tahun ini mau ngapain ya? Itu menurutku overthinking yang sebenarnya sehat gitu loh Mas. Karena oke, aku berarti nanti sampai bulan 6 aku akan kayak gini. Dari bulan 6 sampai 12 aku akan kayak gini. Itu bagus. Tapi kalau cuman kayak, aduh nanti setahun ini tuh aku tuh gagal, aku tuh gini. Itu tuh untuk apa gitu loh? Kamu nggak menemukan jawaban apa-apa dari situ. Berarti bisa dibilang overthinking yang tidak baik adalah overthinking yang sifatnya meratapi sesuatu. Betul. Atau sifatnya memang melebar dari konteks yang seharusnya nggak perlu dipikirkan. Iya, karena kalaupun misalnya kamu mengkhawatirkan 10 tahun lagi aku jadi apa? Itu di luar kontrol kita banget loh Mas, di luar kendali kita gitu. Mau dicari jawabannya juga nggak akan ketemu gitu loh sekarang gitu. Banyak orang yang jadinya tuh keganggu itu tuh karena itu kayak kekeh banget mau cari jawaban, tapi jawabannya memang belum ada sekarang gitu. Jadi perlu juga untuk belajar berserah gitu ya sama semesta, sama Tuhan, sama keadaan gitu, bahwa ya mungkin hari ini aku belum ketemu jawabannya. Nah, sering kali nih ya seseorang ketika memang membayangkan sesuatu, entah itu baik atau buruk, bisa berujung kenyataan. Apakah itu memang menjadi sebuah kekuatan dari pikiran, atau sebenarnya memang ada sebuah pendekatan secara psikologis yang bisa menjelaskan hal tersebut? Oke, sebenarnya pikiran, jadi ada yang namanya itu 3P Mas Dani. Pikiran, perasaan, perilaku. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perasaan dan akan mempengaruhi perilaku. Mereka tuh bentuknya kayak segitiga gitu loh, jadi saling mempengaruhi. Ketika kita memikirkan sesuatu yang jelek misalnya, perasaan kita tuh moodnya pasti udah pesimis. Ini aku pasti gagal sih ini. Perilakunya apa? Let's say kita udah mikir nanti aku pasti nggak lulus nih tesnya hari ini gitu. Kita udah pesimis gitu loh. Perasaannya tuh kita udah pesimis. Mau baca tuh kayak udah gak bisa sih. Aku tuh pasti gagal sih. Perilakunya akhirnya apa? Gak serius belajar. Kemudian waktu ujian tuh tidak benar-benar mengusahakan dengan maksimal. Akhirnya apa? Hasilnya sesuai dengan apa yang dipikirkan. Jadi kayak gitu. Sama juga ketika kita pikiran kita positif. Rasa kita tuh happy gitu ya. Kita seneng, optimis kayak gitu. Perilaku kita pun juga demikian gitu loh. Dari gesturnya aja kan udah beda. Dari nada suara, dari cara kita approach orang udah beda gitu loh. Jadi secara teoretiklinya tuh kayak gitu. Jadi pikiran, perasaan, perilaku. Itu harus saling berimbang ya. Makanya
Kalau kamu mau sesuatu yang baik terjadi, kamu harus memikirkan hal yang baik. Karena itu akan mengaktifkan perasaanmu dan akan mengaktifkan perilakumu. Pun kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, tapi perasaan kita tuh baik gitu loh Mas, dan perilaku kita itu yang kita tampilkan yang baik, bukan perilaku yang buruk. Gitu, jadi kayak lebih bisa diterima kalau walaupun tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Jadi kuncinya lebih dari tadi ya, menyeimbangkan supaya semuanya pun nggak udah selaras, ya seakan betul gitu. Tapi ini juga jadi salah satu hal yang dekat dalam keseharian. Banyak orang yang terutama spesifik orang Jawa gitu bilang bahwa nek watuk ki iso ditambani, tapi nek watak gak iso ditambani. Ibaratnya kalau batuk bisa diobatin, tapi kalau udah watak itu jadi sebuah hal yang memang sudah kekal. Mereka menggambarnya seperti itu. Apakah memang demikian? Watak seseorang atau mungkin kita omonginnya habit ya, itu menjadi sebuah hal yang memang sulit untuk diubah. Betul. Karena kita itu tuh kayak program komputer Mas. Jadi apa yang udah kebentuk, kita akan memprogramnya tuh kayak gitu. Kalau ada yang bikin kita happy, reaksi happy kita pasti kayak gitu. Kalau ada yang bikin kita marah, reaksi marah kita pasti akan kayak gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa diubah atau tidak bisa dimodifikasi. Gitu. Jadi tidak boleh dinormalkan watak yang nggak baik gitu, karena dengan dengan fakta bahwa watak itu melekat, banyak yang kemudian ya udahlah gitu, itu aku gitu, maksudnya kayak ya kamu harus terima orang aku kayak udah kayak gitu dari dulu kayak gitu. Tapi perlu menyadari bahwa kalau memang watak itu nggak baik untukmu gitu, ngapain dipertahankan. Dan beruntungnya kita yang sudah dewasa, yang udah seusia kayak gini, kita bisa pelan-pelan untuk memodifikasi watak itu. Bukan totally hilang Mas Dani, cuman kita bisa memunculkan watak-watak yang baik gitu loh, watak-watak lain, karakteristik atau sikap baik lain, sikap positif lain itu bisa kita munculkan supaya si watak yang kurang baik ini tuh agak ketutup gitu. Entah kenapa kalau ngomongin watak pasti lebih banyak konotasi negatif yang diangkat dan ditonjolkan gitu. Dan menurutku salah satu watak yang banyak muncul di kehidupan gitu adalah watak menjadi seorang yang pendendam. Ada nggak sih cara untuk seseorang menjadi orang yang memang bisa memaafkan dan tidak sepenuhnya menjadi pendendam yang selalu terus-menerus dan selalu kayak punya luka yang nggak bisa diobati gitu dalam perasaannya? Banyak keluhan mental yang obatnya itu tuh cuman satu Mas, yaitu maafin. Cuman memaafkan itu adalah salah satu terapi paling sulit di psikologi. Forgiveness terapi itu tuh sulit banget gitu loh untuk dilakukan. Karena kedalaman luka seseorang itu tuh nggak semudah itu ya bisa kita obatin gitu luar-luarnya, kemudian kita bisa bilang udah dimaafin gitu. Nggak bisa gitu loh, itu core problemnya itu bisa sampai udah menahun, udah lama banget gitu loh Mas Dani. Jadi terkait memaafkan, biasanya psikolog atau aku kayak gitu, aku membawa klien ini tuh untuk fokus hidup saat ini, mindful gitu. Jadi ketika kamu bisa hidup di saat ini, kamu bisa melihat bahwa walaupun kamu dilukai, ternyata kamu masih staying strong gitu ya, walaupun terseok-seok gitu. Kamu bisa lo achieve banyak hal, kamu bisa lo tetap moving forward dengan kehidupanmu gitu, dan kamu happy kan gitu. Kemudian dari situ, kemudian pelan-pelan diajak si klien ini untuk melihat hal baik dalam hidupnya. Jadi tidak melulu memegang si pisau yang nyakitin tadi gitu loh Mas. Biasanya kayak gitu caranya. Cuman memang sulit gitu loh, karena rasa sakit orang itu valid kan Mas. Maksudnya kayak wajar kamu tuh dendam tuh wajar gitu, karena kamu tidak berhak diperlakukan kayak gitu. Kamu
tidak seharusnya diperlakukan kayak gitu. Dan sisi manusia kita tuh pasti bilang, ya sebenarnya nggak termaafkan sih kayak gitu kan. Cuman hidup tuh terus berjalan, mau kamu maafin atau enggak tuh hidupmu harus tetap berjalan. Jadi nggak apa-apa untuk kita punya luka, nggak apa-apa untuk kita tuh masih ada rasa sakit sama seseorang. Tapi yang paling penting adalah kamu juga harus fokus sama kehidupanmu. Jangan sampai hanya terbayang-bayang. Betul, betul, betul. Dan appreciate hal baik yang terjadi di kehidupanmu saat ini. Gitu. Jadi ada negatif, terus ada yang positif. Nah, kita coba, ini tuh ada di dalam tubuh kita gitu ya Mas. Kita coba positifnya yang kita banyakin. Enggak harus hidup kita tuh positif semua dan negatifnya ini harus dibuang, enggak gitu loh. Enggak apa-apa ada negatif, tapi si positifnya ini ayo dibanyakin. Gitu. Dan nyambung dari hal itu, kemudian kan juga ada sebuah campaign atau sebuah metode yang kamu terapin gitu ya di BFA. Bagaimana kamu mengajak orang-orang yang memang berkonsultasi ke kamu untuk bisa belajar atau bisa mengobati kali ya dengan metode drawing gitu ya, gitu. Banyak nggak sih orang-orang yang memang punya basic problemnya adalah karena rasa dendam itu dan mudah dicurahkan menjadi sebuah coretan gambar gitu? Banyak sekali teman-teman yang masalahnya itu memang di isu marah. Tapi itu yang tidak bisa dikeluarin ketika kita sesi konseling ngobrol gitu loh Mas Dani. Karena ngerasa kayak aku udah baik-baik aja sih gitu. Maksudnya kayak aku udah fine gitu. Tapi ternyata ketika kita ajak dia untuk menggambar, itu masih penuh dengan amarah gitu. Ya kemudian itu menjadi penyadaran untuk dia, oh ternyata aku masih marah. Tapi ternyata aku sudah keluarkan amarahku dan ya aku lebih lega sekarang. Kayak gitu. Dan surprisingly secara efektivitas memang bisa untuk meredakan perasaan itu ya. Betul, art terapi itu salah satu pendekatan terapi psikologis yang sangat lembut. Karena kita nggak minta dia untuk cerita, kita nggak ngorek luka dia, kita minta dia itu melakukan hal yang menyenangkan gitu loh, menggambar, journaling kayak gitu ya, gunting tempel atau main tanah liat kayak gitu. Itu kan sesuatu yang menyenangkan. Tapi secara tidak sadar mereka tuh juga sedang mentransfer emosi negatif ke media-media itu. Oke, itu berarti secara tidak langsung memang ini bisa dibilang sebuah metode baru juga atau sebenarnya sudah lama? Udah lama banget Mas Dani, sebenarnya udah lama banget. Ini tuh udah dari zaman teori psikologi yang udah tua. Oke, cuman kemudian memang baru tersorot dan baru kemudian dilihat seseorang atau di publik memang baru aja gitu ya. Betul. Kemudian tadi juga sempat ada yang tanya nih ya di Instagram gitu bahwa Kak, kalau semisal mau konsul tapi di daerah aku cuman ada psikiatri, itu nggak apa-apa, bukan psikolog atau psikiater. Nah, sebelum itu dijawab, mungkin masih banyak orang yang bingung untuk membedakan apa itu psikiatri, apa itu psikolog, dan apa itu psikiater. Mungkin bisa kamu jelasin. Oke. Sebenarnya itu cuma ada dua, psikiater dan psikolog. Jadi kalau psikiatri yang dia maksud tuh aku mungkin kurang bisa paham gitu ya. Maksudnya cuma yang akan aku jelaskan adalah psikiater dan juga psikolog. Psikiater itu adalah dokter yang mengambil spesialis kesehatan jiwa atau SPKJ gitu ya. Yang mereka kemudian menjadi psikiater. Cuman dasar ilmunya itu adalah kedokteran. Jadi ketika klien datang, psikiater itu tuh akan ngecek keluhan-keluhan. Misalnya kayak, oh kamu gak bisa tidur, kamu deg-degan, kamu keringat dingin. Oke, kita resepin obat. Gitu. Karena mereka dokter gitu. Psikolog bukan dokter. Psikolog itu yang lulusan S1-nya itu psikologi, kemudian mengambil profesi psikolog. Oleh sebab itu, karena psikolog bukan dokter, psikolog nggak bisa meresepkan obat. Dan psikolog, obatnya adalah dengan ngobrol. Dengan kasih terapi, divalidasi, diapresiasi, kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman maunya itu konseling yang curhat, itu nggak bisa sama psikiater. Psikiater tuh nanti udah langsung, bukan nolak sih Mas, cuman dia kan juga punya, biasanya satu pasien tuh kan 15-20 menit doang kayak gitu kan. Jadi karena dia ada pasien-pasien lain.
itu untuk satu sesi dengan psikiater. Tapi dengan psikolog tuh, kalau aku pribadi, satu sesi denganku tuh 1 jam. Jadi kamu bisa puas, kamu menceritakan dari A sampai Z, itu tuh bisa puas gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan. Kalau memang ternyata hanya mau mengeluhkan, kenapa kok aku deg-degan, kenapa kok aku panik banget, nggak apa-apa untuk ke psikiater. Karena kamu akan dibantu penjelasan tentang kondisimu dan juga dapat obat. Tapi kalau ternyata kamu aku pengen curhat, itu berarti harus datang ke psikolog. Berarti ini jadi 2 hal yang berbeda ya? Tidak menentukan tingkatannya berarti? Atau memang menjadi pilihan? Pada awalnya itu pilihan, kemudian ketika di dalamnya nanti, baik dari psikiater atau psikolog ternyata perlu dirujuk. Misalnya dari psikolog tuh, oh ternyata kamu udah butuh obat nih supaya kamu bisa tidur. Aku akan rujuk kamu ke psikiater. Atau psikiater melihat, kamu udah minum obat, tapi kamu masih kayak gini aja. Berarti kamu memang butuh terapi psikologi. Berarti kamu ke psikolog. Kayak gitu. Berarti bisa dibilang memang melihat dari sisi kebutuhan dan urgensinya ya? Betul. Dan gangguan tidur tuh berarti masuk dalam sebuah gangguan psikologi ya? Itu tuh salah satu gejala paling umum, Mas. Kalau kita tuh ternyata lagi nggak baik-baik aja tuh dari tidur sama makan. Mau itu lebih atau itu kurang. Berarti mau itu banyak tidur maupun betul. Coba diselidiki. Karena banyak gitu yang ada di sekitar teman-temanku yang seumuran, terutama yang ya ada beberapa teman-temanku yang bahkan untuk tidur saja harus mengkonsumsi obat gitu, yang ya dia pun juga sudah masuk di tahap ke psikiater ya berarti ya, untuk berkonsultasi untuk bisa meminta apa yang dia butuhkan gitu. Tapi yang pasti masih bisa terobati kan? Masih bisa terobati. Kondisi mental tuh juga sama kok kayak kondisi fisik, bisa diobatin. Apapun kondisinya itu bisa diobatin. Ups and downs-nya menjadi sebuah hal yang wajar. Betul. Bahkan teman-teman yang di RSJ itu juga bisa sembuh kok, bisa pulih lagi. Walaupun emang nggak bisa, walaupun mereka akan tetap jadi yang rentan gitu ya Mas, gitu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin menjadi sebuah hal yang penasaran aja sih, bukan hal yang serius sebenarnya. Banyak orang yang bilang gitu, atau dari yang apa kita lihat, orang-orang yang maaf ya menyebutnya ODGJ ya. ODGJ ini malah mereka ini secara fisik dan raga itu kecenderungannya malah bisa lebih sehat dibanding mungkin yang normal gitu ya. Emang iya ya? Aku baru dengar tuh. Karena kadang tuh kayak banyak orang yang menganggap bahwa karena dia mungkin secara pemikiran dan secara apa sudah di luar ya, terus itu yang bisa ngebawa dia pada akhirnya dia punya kayak ketahanan fisik dan apa yang beda gitu. Maksudnya apakah itu jadi hal yang emang ragu apa gimana? Atau dari yang kamu lihat deh dulu dari pengalaman kamu, apakah memang seperti itu? Kalau soalnya kemarin memang teman-teman yang di RSJ itu secara fisik tuh memang mereka sehat-sehat sih Mas. Maksudnya nggak ada keluhan yang gimana-gimana gitu ya. Walaupun ada beberapa yang memang udah disable gitu. Cuman selebihnya tuh memang kayak kuat, aktif bekerja gitu. Karena mereka juga di sana ada rehab ya. Mereka tuh juga bercocok tanam tuh juga emang iya, gara-gara Mas Dani ngomong oke. Iya mereka fit-fit banget loh di sana gitu. Maksudnya bahkan tidak ada yang obesitas, badannya nggak ada yang kekurusan gitu. Maksudnya tuh proporsional. Iya aku baru sadar. Itu aku baru menyadar. Bayangnya sih kayak apa ya memang itu juga apakah jadi salah satu faktor. Karena ini dari yang paling deket deh gitu. Aku dulu zaman SD itu ada satu orang yang ya maaf ya ODGJ gitu yang memang sering keliling muter di daerah sekitar sini. Sampai hari ini berarti udah mungkin sekitar 20 sekian tahun berselang. Orang itu tuh masih sama, masih fit, tidak ada yang berubah sama sekali. Dari tampilan fisik, dari tampilan yang terlihat gitu. Ya itu jadi salah satu pertanyaan besar gue aja. Apakah memang mungkin ada pengaruh? Kalau kata papaku Mas, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah ODGJ. Karena mereka udah gak mikir apa-apa kan. Mereka mau telanjang, mereka mau makan sampah, mereka mau
gimana-gimana tuh mereka nggak mikirin apa-apa. Mereka udah nggak mikirin masa lalu, mereka nggak mikirin masa depan. Mereka mindful banget kan, karena mereka cuman menjalani hari-hari itu gitu. Dan dimana kita tahu bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental tuh saling mempengaruhi. Jadi kalau kesehatan mental kita drop, kesehatan fisik kita juga biasanya drop. Nah, untuk ODGJ yang tidak tertangani, itu kan dia udah bukan drop lagi Mas, udah kayak, udah apa ya, udah keluar dari jalur kayak gitu. Jadi mereka udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi, proses kognitif, proses rasa udah nggak ada lagi gitu. Jadi itu yang bikin mereka mungkin sehat, karena udah nggak ada, maksudnya nggak ada stresor lagi gitu loh Mas. Mereka udah nggak kepikiran apa-apa lagi gitu loh. Mungkin ya kayak gitu. Cuman ketika banyak tuh klien-klien RSJ yang di RSJ ketika dia lagi fase kumat gitu ya Mas, happy gitu loh, maksudnya menyenangkan gitu lah diajak ngobrol. Kemudian dia pulang karena dia udah dianggap stabil. Pulang berhadapan lagi dengan stresornya. Balik lagi ke RSJ itu udah murung lagi. Jadi kayak udah nangis lagi, murung lagi kayak gitu. Tapi waktu dia fase dimana dia lost gitu ya, kayak bener-bener udah hilang tuh, dia tuh ketawa, ceriwis, ngakak-ngakak gitu, bahkan yang nggak ada pun diketawain kayak gitu kan. Dan kita ngelihatnya tuh kok kayak bahagia ya gitu. Tapi ketika dia pulang, balik lagi sedih lagi. Oke, berarti ya Jadi nggak bisa menjadi sebuah ukuran, tapi ya nyatanya yang terjadi seperti itu. betul. Kemarin aku ada konseling kan Mas sama satu klien cowok yang dia tuh punya pemikiran tuh yang rumit banget ya menurutku gitu. Terus tapi aku dapet insight yang bagus dari dia. Dia bilang kayak gini, Mbak tahu nggak kenapa manusia menderita? Dia bilang, kenapa Mas? Karena kita sadar. And that was deep gitu, kayak iya ya gitu. Iya juga gitu loh. Nah ODGJ itu kan nggak sadar Mas, makanya dia nggak menderita. Bahkan mungkin dia memvisualisasikan dirinya happy aja, dia nggak tahu kalau itu sebuah happiness. Betul. Makanya terus dia jalan terus kan, sedangkan kita tuh kayak kita merasa menderita karena kita sadar. Oke, ya cukup ya menarik ya, maksudnya karena itu hal yang dekat sama kita gitu. Mungkin ya bahkan kamu aja mungkin bisa dibilang belum tahu jawaban pastinya juga. Betul, maksudnya aku belum ada baca jurnal juga tentang itu, tapi mungkin kalau kita tarik iya kayaknya ya, nanti coba ya aku cari, penasaran juga sebenarnya. Kemudian juga ada satu lagi, ini cerita juga sih, cerita dari yang memang ada dari lingkungan terdekatku gitu. Aku tuh punya tetangga. Tetangga ini tuh dia emang dari dulu tuh cukup unik ya secara perilaku. Uniknya adalah sering mengganggu tetangga-tetangga yang lain. Sering membuat onar lah segala macam gitu. Sampai pada akhirnya ada satu momen beberapa waktu yang lalu tuh dibawa ke rumah sakit jiwa. Hasil dari laporan memang tetangga gitu. Cuman kemudian 2 minggu setelahnya dia itu kemudian dilepas karena tidak terdiagnosa punya gangguan jiwa. Karena dalam proses nanya jawabnya dengan mungkin petugas yang ada segala macam tuh, ya dia being normal aja. Tapi secara tindak tanduk kelakuannya dalam keseharian itu nggak normal sama sekali. Memang ada yang, karena aku juga ngeliat tuh kadang di berita kan ada tetangga rese suka mengganggu ini. Ada misalnya kayak kemarin ada pengemis viral minta-minta tapi maksa kayak gitu. Kayak gitu tuh masuk dalam kategori apa kemudian ya? Tipikal orang seperti itu. Jadi dalam gangguan mental pun Mas Dani itu ada yang gangguan perilaku, ada juga gangguan kepribadian. Nah gangguan kepribadian kalau yang pernah dengar tuh kayak narsistik kayak gitu ya, terus juga yang borderline kayak gitu. Nah tergantung nih, kalau misalnya RSJ, dia ke RSJ kemudian proses pemeriksaannya itu tuh untuk gangguan penyakit mental mungkin tidak terdeteksi gitu loh, karena bukan ke situ arahnya gitu. Tapi mungkin kalau dicek nih ke gangguan kepribadian atau ke gangguan perilaku, mungkin di situ baru kelihatan gitu. Kalau misalnya usilnya ini ternyata karena dia punya
gangguan kepribadian borderline, karena teman-teman yang borderline itu kan agak apa ya, membangkang kayak gitu ya, bikin onar kayak gitu. Nah itu yang mungkin tidak terdeteksi ketika memang pemeriksaannya tuh nggak mengarah ke situ gitu. Oke, berarti memang mungkin ada hal yang tidak terdeteksi ya dalam konteks lainnya. Yang pada akhirnya membuat ya udah emang ternyata mungkin enggak di sisi yang itu, Betul. tapi mungkin di sisi yang lain ada sebuah gangguan gitu ya. Iya. Gitu. Oke, last question adalah tadi di usia-usia transisi 20 ke 30 segala macam tuh banyak sekali dihadapkan dengan pertanyaan kayak bagaimana sih kita dalam menyikapi hidup, apakah kita masih harus menjadi orang yang punya ambisius gitu, atau kayak kita hidup udah mulai ngalir aja deh. Kalau dari mungkin pengamatan kamu nih, mungkin dengan diberikan pendekatan secara psikologi juga mungkin, seperti apa sih yang memang tepat untuk dilakukan untuk orang-orang yang punya rasa dilematis akan dua hal itu? Oke. Hidup mengalir atau hidup ambisius, menurutku itu sebenarnya balik lagi ke kamu harus mengenal dirimu sendiri. Tuh. Apakah ambisimu itu tuh sehat untuk mau apa enggak gitu. Atau kalau kamu mengalir aja, ini tuh akan membuat kamu growing up atau enggak gitu. Dan itu tuh kan tidak sama untuk semua orang ya Mas. Jadi memang harus dikenal ke kapasitas diri. Tapi kalau aku sendiri, aku sedang menanamkan juga ke diriku bahwa aku mau hidup itu tuh nggak cuman ngalir dan nggak cuman mengejar ambisi, tapi juga bermakna. Dan bermakna ini tuh sangat depend ke orang-orang. Apakah kebermaknaanmu itu terkait family time, terkait finansial, terkait experience, atau terkait karir, beda-beda kan. Tapi ketika kamu tahu kebermaknaan hidupmu itu tuh mau kemana, menurutku itu yang harus kamu pegang supaya tidak ada regret di masa depan. Pun kalau ternyata tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan ekspektasi, kita ngerasa udah di jalan yang benar gitu loh. Karena kita tidak mengorbankan sesuatu yang menurut kita bermakna tapi nggak kita lihat gitu. Karena kita fokus untuk ngejar ambisi atau kita fokus ngikutin arus air gitu. Oke, itu kembali lagi menjadi pilihan masing-masing yang pasti mungkin kalau aku bilang manusia mungkin punya hak untuk mengalir dan punya hak untuk punya ambisi. Betul. Cuman mungkin tengah-tengah ini adalah bagaimana harus punya vision sih. Karena menurut itu yang jadi kunci gitu ketika seseorang paling tidak dia punya pandangan ke depan. Nggak perlu terlalu jauh, tapi step by step aja. Betul. Karena beberapa klienku Mas udah usia dewasa, udah matang banget, punya karir yang udah tinggi, ngerasa sia-sia. Ngapain sih aku kerja gitu? Baru dipertanyakan di usia segitu. Dan kemudian baru aku tanya kayak, Mbak, sebenarnya kamu tuh ngerasa bermakna tuh ketika kamu ngapain? Yang kemudian itu yang kemudian dia switching Mas. Dia pindah lah tuh ke Sumba untuk punya hidup bermakna. Jadi ternyata karir dan finansial yang sebegitu wow-nya pun it doesn't matter. Ketika kita udah sampai di tahap itu tuh ternyata kayak ternyata bukan ini. Tapi kan udah wasting time berapa tahun. Dan bisa bilang hidup bermakna yang dia maksud adalah hidup yang bermanfaat. Betul. Buat orang lain. Betul. Buat orang banyak kayak. Menarik. Nah, itu dulu aja ya. Terima kasih Anet Isabella sudah mau datang. Sudah mau cerita di sini. Mungkin ada yang mau ditambahkan tentang Psychologist for Everyone or anything? Mungkin untuk semua teman-teman yang merasa sendirian, struggle-nya dihadapi sendirian, aku cuma mau bilang you are not alone. Ada orang-orang juga yang mengalami hal yang serupa dengan kamu, dan ada orang-orang yang mau membantu kamu gitu. Jadi aku berharap kamu tidak menyerah, dan ayo reach out aku gitu lewat @psychologist.for.everyone, dan aku akan dengan senang hati untuk membantumu menemukan secercah sinar dari terowongan gelap yang udah bertahun-tahun atau udah lama banget kamu
tempati sendirian. Gitu sih Mas Dani. Ya, sekali lagi buat kamu bisa cek di Instagram di @psychologistforeveryone, psychologist.for.everyone, buat bisa lebih tahu lebih dalam nih tentang apapun yang memang sedang digalakan sama teman-teman dari Psychologist for Everyone dan mungkin aktivasi-aktivasi yang akan dilakukan. Betul. Ya, sekarang lebih itu dulu aja. Terima kasih. Dan Indra pamit. Sampai bertemu di podcast Melokal edisi selanjutnya.